Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan, hayya bina nashkuru ila Allah azza wa jalla alladzi a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nastamirra baramijana hada. Ats-tsani, nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, yang dengan nikmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga saat sekarang ini. Kemudian sholawat beriring salam kepada putra gurun pasir yang subuh Senin dia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabat, dan kerabat beliau ila yaumil masir. Abu A'la al-Ma'ududi dalam bukunya mengatakan, he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat Rasul. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban dunia. Sehingga wajar apabila kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Dia menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu judul ceramah, yakni kepemimpinan dalam konsep Islam, yang akan saya awali dengan firman Allah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang selalu mengharap rahmat Allah dan dia kedatangan hari kiamat dan ia selalu mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam memimpin dan menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Bahkan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam, dan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia. Ayyuhal mustami'una wal mustami'ati rahimakumullah. Pada dasarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin pada seluruh metafisik dan dirinya. Dan setiap pemimpin haruslah dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam Islam, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sekurang-kurangnya memiliki 4 sifat dalam menjalankan kepemimpinannya. Sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Siddiq yaitu jujur, tablik yang artinya menyampaikan, amanah yang artinya dapat dipercaya, dan yang terakhir fatonah yang artinya cerdas. Dr. Hisham Yahya Al-Thalib pun mengatakan bahwa ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, setia kepada Allah. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Ketiga, berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Dan yang keempat, pengemban amanah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakkannahum fil ardi wa aqimus salata wa atuz zakat wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Wallahu 'aqibatul umur. Shadaqallahul 'adzim, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka, maka niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah kepada perbuatan mungkar. Dan Allah lah kembali segala urusan. Quran Surah Al-Hajj ayat 41. Kemudian perlu dipahami bahwa seorang muslim diminta memberi nasihat apabila diperlukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dari Tamim bin Aus meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakat kamu. Ayyuhal mustami'una wal mustami'ati rahimakumullah. Sebagai akhir dari ceramah ini, dapat saya simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Maka dari itu, wajiblah kita jika menjadi seorang pemimpin mengikuti strategi dan cara Rasul dalam memimpin, yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah dalam memimpin. Seperti inilah pemimpin yang kita harapkan, mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar menjadi masyarakat yang mapan penuh dengan keridhaan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan syair Arab. La yasluhun nasu fawdo la sarata lahum, wa la sarata idha juhaluhum sadu. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي